Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar IPA, tematik IPA. KD pembelajarannya adalah menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini mengamati beberapa ciri khusus tumbuhan dan fungsinya. Oke, ini lanjutan materi dari pertemuan pertama kemarin ya. Oke, kita lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan tumbuhan dengan ciri khasnya masing-masing sesuai dengan kondisi lingkungan di mana tumbuhan tumbuh. Nah, karena itu tumbuhan tersebut dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut. Kemarin Ustaz jelaskan bertahan hidup itu adalah termasuk adaptasi. Nah, mari kita pelajari beberapa ciri khusus tumbuhan dan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama adalah bunga bangkai. Nah, pada gambar slide ini termasuk salah satu bunga bangkai ya. Contoh dari bunga bangkai. Nah, bunga bangkai adalah tumbuhan yang mengeluarkan bau bangkai. Seperti bau tersebut berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar datang kepadanya untuk membantu penyerbukan. Contohnya adalah Rafflesia arnoldi dan Amorpholus titanium. Nah, Rafflesia arnoldi itu seperti pada slide ini, layar pada slide ini. Nah, sedangkan Amorpholus titanium itu seperti gambar yang kecil ini. Nah, ini contoh Amorpholus titanium. Kita lanjut. Nah, tumbuhan insektivora. Nah, kemarin Ustaz sudah menjelaskan tentang tumbuhan insektivora itu tumbuhan pemakan serangga. Nah, pada slide ini salah satu contohnya. Nah, tumbuhan insektivora itu tumbuhan pemakan serangga. Tumbuhan tersebut mencari perhatian serangga dengan mengeluarkan bau yang harum. Jika ada serangga yang hinggap pada tumbuhan tersebut, maka dia akan memakannya. Jadi, tumbuhan ini mengeluarkan bau yang harum sehingga didekati serangga. Ketika serangga hinggap ke tubuhnya, nah dia langsung menangkapnya. Contohnya itu adalah tumbuhan Venus dan kantong semar. Nah, kantong semar ini seperti yang terlihat pada slide ini, gambar kecil ini. Nah, habitat atau tempat tinggal tumbuhan insektivora itu di rawa-rawa. Nah, kemarin Ustaz sudah jelaskan serangga itu tumbuhan insektivora ini memerlukan serangga untuk mengambil nitrogennya. Nah, nitrogen ini tidak terdapat dalam tanah, makanya ia memerlukannya dari serangga. Kita lanjut. Nah, tumbuhan xerophyte itu seperti slide ini tumbuhan kaktus. Nah, tumbuhan xerophyte ini adalah tumbuhan yang mampu tinggal di daerah yang panas, kering, dan tandus, seperti gurun pasir kemarin ya yang sudah saya jelaskan. Nah, yang memiliki daun kecil-kecil berbentuk duri untuk mengurangi penguapan dan batang tebal berlapis lilin untuk menyimpan air. Jadi, tumbuhan yang hidup di daerah tandus itu, di daerah kering, dia tumbuhan yang memiliki ciri khas, memiliki duri, dan batangnya itu tebal atau berlapis lilin. Nah, fungsinya itu untuk apa? Untuk menyimpan air. Nah, kalau duri-durinya itu untuk mengurangi penguapan, pelestarian penguapan. Nah, kemudian kita lanjut. Ini adalah tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang hidup di air. Nah, tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Contohnya seperti pada gambar ini. Ini adalah, ada yang tahu, ini adalah bunga teratai. Nah, salah satu ciri tumbuhan yang hidup di lingkungan air adalah memiliki batang berongga. Berongga itu seperti apa? Berongga itu seperti pipa ya, yang di tengahnya itu kosong. Nah, itu berongga. Nah, begitu batang dari tumbuhan teratai ini. Nah, contohnya itu teratai dan enceng gondok. Mari kita lihat masing-masing. Nah, teratai itu memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan dan mengapung di air. Nah, fungsinya daunnya lebar tipis itu mempercepat penguapan karena dia kan hidup di air. Nah, terus dan untuk memudahkan ia terapung. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, teratai. Nah, teratai adalah tumbuhan yang hidupnya di air. Cirinya memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan dan mengapung di air.
Kemudian, batang teratai yang berongga berfungsi untuk membawa oksigen hingga ke akarnya. Jadi, fungsi batang itu berongga itu untuk membawa oksigen hingga ke akarnya. Akar teratai panjang hingga ke dasar sungai ya, ke dasar air, ke dasar kolam. Biasa ini kan terdapat di kolam ikan, biasa empang. Nah, kemudian daun teratai juga berfungsi untuk menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya agar dapat berfotosintesis. Berfotosintesis itu apa? Membuat makanan. Jadi fungsinya daunnya itu juga untuk menyerap cahaya matahari. Kita lanjut, kemudian eceng gondok. Nah, ini salah satu tumbuhan yang hidup di air juga ya. Eceng gondok memiliki batang menggembung membentuk kantong apung. Seperti apa? Seperti ini. Contohnya yang ditunjukkan anak panah itu ya. Itu mengembung untuk membuat kantong apung. Jadi membuat ia terapung itu batangnya ya. Nah, kalau di teratai tadi yang membuat dia terapung itu adalah daunnya. Kalau eceng gondok adalah batangnya. Kantong apung tersebut berisi udara agar bisa mengapung. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Ini adalah tumbuhan higrofit. Apa itu tumbuhan higrofit? Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang mampu tinggal di daerah lembab atau daerah dingin ya. Cirinya memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Karena dia daerah lembab, jadi dia proses penguapannya itu cepat. Nah, seperti itu. Oh iya, ini tadi contohnya tumbuhan keladi ya. Tumbuhan keladi, salah satu tumbuhan termasuk tumbuhan higrofit. Kita lanjut. Batang memiliki duri. Nah, salah satu contoh tumbuhan memiliki batang berduri itu adalah mawar. Nah, ada beberapa tumbuhan memiliki sistem pertahanan dengan batang berduri. Jadi, durinya itu berfungsi untuk pertahanan dirinya. Nah, duri tersebut membantu tumbuhan itu untuk mencegah para pengganggu atau hewan-hewan yang mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Jadi, fungsinya untuk melindungi diri ya. Contoh tumbuhannya itu mawar dan putri malu. Nah, terakhir itu adalah tumbuhan pantai. Nah, tumbuhan pantai itu masih ingat di kelas 4 atau kelas 5 sudah dipelajari ada beberapa tumbuhan yang hidup di daerah pantai. Nah, tumbuhan yang hidup di pantai adalah tumbuhan bakau atau mangrove yang memiliki ciri khusus berupa akar napas. Nah, akar napasnya. Akar napas muncul di permukaan air untuk melakukan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Contohnya seperti ini ya, akarnya ini berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu. Nah, demikian materi hari ini. Sekarang silakan kerjakan tugas mandirinya. Tugas ini ditulis di buku tulis, ditulis dengan soalnya ya. Sekali lagi ditulis dengan soalnya. Ustazah mau terima tugasnya ditulis dan soalnya. Nah, pengerjaannya caranya isilah titik-titik di bawah ini sesuai dengan pernyataan yang benar ya. Contohnya teratai tadi hidup di mana? Tadi sudah saya beri penjelasan di mana. Nah, diisi titik-titiknya sesuai penjelasan yang telah kalian simak. Kedua, eceng gondok hidup di mana? Terus daunnya berlapis lilin hingga tidak basah ketika terkena apa? Eceng gondok kan hidup di mana? Nah, pangkal daunnya menggelembung sehingga dapat titik-titik di air. Pangkal daun itu batangnya tadi ya. Batangnya itu menggelembung untuk apa fungsinya? Kemudian Venus hidup di mana? Venus tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan apa? Nah, serangga tersebut dicela untuk memperoleh apa? Titik. Keempat, bakau hidup di titik. Kemudian bakau memiliki akar napas. Akar napas muncul di permukaan air berfungsi untuk apa? Tadi sudah baru dijelaskan untuk apa. Nah, oke, demikian materi hari ini. Silahkan dikerjakan buku tulis, ditulis dengan soalnya. Jika kurang dipahami, silahkan diulang-ulang kembali videonya biar perlu ditulis, dicatat bagian-bagian pentingnya. Oke, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.